Bantu. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah yang senantiasa memberikan kita rahmat serta kenikmatan sehingga kita bisa sholat berjamaah di masjid ini dengan keadaan sehat walafiat. Selawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, yakni agama Islam. Semoga kita senantiasa diberikan syafaat oleh Allah, diberikan syafaat dari Muhammad SAW. Sebelum menginjak ke topik pembahasan, saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz Ayub, karena kan aslinya pada jadwal sekarang itu waktunya Ustadz Ayub. Kemudian beliau berhalangan hadir sehingga saya menggantikan posisi beliau. Untuk topik pembahasan kali ini terkait dengan antara takwa dan fujur. Jikalau kalian bertanya apa antara takwa dan fujur, itu terdapat dalam Quran surat As-Sams ayat 8 sampai 10. Dalam topik pembahasan ini saya akan lebih terfokuskan pada surat As-Sams ayat 8 sampai 10. Sebelum menginjak ke ayat 8 sampai 10, kita ulas satu persatu. Pada surat As-Sams ayat pertama. Pada surat As-Sams ayat pertama itu dijelaskan mengenai apa kira-kira? Ayat pertama surat As-Sams bunyinya gimana? Wasyamsi wa duhaha. Kemudian yang kedua, wal qamari idza talaha. Yang ketiga, wan nahari idza jallaha. Yang keempat, wal laili idza yaghshaha. Kemudian was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawwaha. Kemudian fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kemudian qad aflaha man zakkaha dan wa qad khaba man dassaha. Nah, dalam ayat 1 sampai 10, jikalau kalian pahami secara seksama, itu ada beberapa janji Allah kepada manusia. Apa itu janji Allah? Yang pertama yaitu wasamsi wa duhaha, yang artinya demi matahari dan sinarnya pada pagi hari. Kemudian yang kedua, wal qamari idza talaha, demi bulan apabila mengiringinya. Kemudian yang ketiga, wan nahari idza jallaha, demi siang apabila menampakkannya. Kemudian wal laili idza yaghshaha, demi malam apabila menutupinya. Kemudian was samai wa ma banaha, demi langit serta pembinaannya. Kemudian wal ardi wa ma tahaha, demi jiwa, wal ardi wa ma tahaha, demi bumi serta penghamparannya. Kemudian wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa manusia dengan segala proses penciptaannya. Kemudian fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, kemudian Allah menghilangkan yaitu berupa takwa dan fujur. Kemudian qad aflaha man zakkaha, beruntunglah orang yang menyucikan dirinya. Kemudian wa qad khaba man dassaha, yang artinya maka sungguh rugilah orang yang sungguh rugi orang yang telah mengotori jiwanya. Nah, antara takwa dan fujur itu terdapat dalam jiwa manusia. Seperti mudahnya pondasi manusia. Dalam jiwa manusia itu terdapat dua, yaitu takwa dan fujur. Lebih mudahnya antara ada baik dan buruk. Dan takwa, orang yang memiliki sifat takwa itu biasanya ada tiga, yaitu memiliki sifat kejujuran, kemudian sabar dan rendah hati. Sebaliknya, orang yang memiliki sifat fujur itu yang pertama yaitu dusta, kemudian marah dan sombong. Kemudian saya kasih contoh, misalnya dalam hal kejujuran, dalam hal kecil, misalnya ketika kalian meletakkan sandal kalian di masjid, kemudian kalian mau hendak ke kamar,
kemudian ada sandal kalian itu yang sama, kemudian kalian bingung, apakah ini benar sandal saya atau tidak. Nah, kalau misalnya dalam hati kita terdapat takwa, otomatis, oh ini ternyata sandal saya, maka saya ambil. Sebaliknya kalau misalnya dalam jiwa kita itu terdapat fujur, maka yang sebenarnya bukan miliknya itu diambil. Nah, oleh karena itu sifat kejujuran dalam takwa ini misalnya yaitu kita tidak mengambil bukan barang miliknya dan memakai barang yang miliknya. Kemudian sifat, kemudian contoh yaitu marah sabar. Misalnya saya contohkan pada perilaku santri. Misalnya apa? Misalnya ketika kalian melanggar, otomatis pelaku ini kan otomatis melakukan hal-hal keburukan. Misalnya bahasa Jawa, kemudian apalagi, kemudian rame di masjid dan lain sebagainya. Kemudian ada orang yang sifatnya itu sabar. Nah, ini teruntuk untuk siapa? Untuk OPBI. Oleh karena itu ada orang yang marah dan orang yang sabar. Dan tujuan orang yang sabar yaitu seperti halnya OPBI yang selalu sabar menghadapi perilaku kalian. Itu contohnya. Kemudian sombong. Ada 3 sifat dalam surat ini. Yang pertama yaitu tentang perilaku atau perbuatannya. Yang kedua yaitu harta, yang ketiga yaitu ilmu. Yang pertama terkait dengan perilaku. Misalnya kita kan sudah dikasih Allah sebuah kenikmatan. Nah, kemudian tibalah suatu adzan berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian dalam benak kalian itu terdapat hati kalian itu belum terbuka dalam hati kalian. Nah, kemudian orang yang memiliki sifat takwa otomatis kalau misalnya sudah adzan berkumandang otomatis pergi ke masjid. Sebaliknya kalau misalnya orang yang memiliki sifat fujur, maka dia akan sombong. Seakan-akan wah, ini belum saatnya untuk iqomah, saya tidak akan berangkat terlebih dahulu. Otomatis ada dari perkataan itu bahwa tidak akan mau melaksanakan ibadah sholat secara berjamaah. Nah, kalau misalnya kita tidak, misalnya dalam hal tadi berangkat ke masjid, kalau misalnya kita tidak berangkat, nah otomatis kita termasuk memiliki sifat yang sombong karena kita telah diberi suatu kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian harta, ketika kita memiliki banyak harta, nah bagaimana kita caranya untuk mengelola harta tersebut? Apakah kita senantiasa bersedekah ataupun sebaliknya? Nah, kalau misalnya kita memiliki harta kemudian tidak bersedekah, otomatis itu termasuk sifat fujur, yaitu sombong. Kemudian ilmu. Nah, orang yang memiliki ilmu belum tentu orang yang beradab. Karena kenapa? Kebanyakan orang yang berilmu itu ketika memiliki sebuah ilmu itu senantiasa tidak, selainnya itu menghargai orang lain. Nah, oleh karena itu juga termasuk sifat fujur. Karena tidak istilahnya itu memiliki ilmu tapi tidak memiliki ilmu tapi tujuannya untuk merendahkan atau menganiaya orang lain. Kemudian terkait dengan surat As-Sams ayat 8, fa'alhama fujuraha wa taqwaha, itu juga selaras dengan surat Al-Balad ayat 10. Kira-kira bunyinya gimana? Surat Al-Balad ayat 10. Wa hadainahun najdain, yang diartikan dan kami telah menunjukkan kepadanya suatu kebajikan dan keburukan. Itulah selaras dari Quran surat As-Sams ayat 8 dengan surat Al-Balad ayat 10. Dan sebelum saya mengakhiri, bahwa kesimpulan dari apa yang saya sampaikan ke kalian semua, bahwa jiwa manusia itu terdapat 2 hal, yaitu ada takwa dan fujur. Dan nantinya itu juga takwa dan fujur itu ada kaitannya dengan iman. Kok bisa Ustaz? Kok ada kaitannya dengan iman? Nah, semakin kita melakukan hal-hal keburukan, maka otomatis iman kita itu sedang nurun. Karena iman itu yazidu bita'ah wa yanqusu bil maksiyah. Dan semakin kita beristiqomah untuk melakukan hal-hal kebaikan, otomatis kita termasuk orang yang memiliki sifat takwa, yang mana beristiqomah dalam hal kebaikan.
adunu kafaituhunna idza wajadtum minni khotoyaya astaghfirullakum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.